Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Selatan, yang saya hormati para kasih, para pegawai, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja, untuk materi kali ini kami akan menjelaskan tentang nuzulul Quran. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ada dua tahap. Tahap yang pertama dengan ijmalan secara global. Tahap yang kedua dengan tafsilian atau secara terperinci atau berangsur-angsur. Secara ijmal, Allah turunkan Al-Quran dari Baitul Izzah ke Sama'ul Ardi. Allah menurunkan dari tempat yang paling mulia, yaitu Baitul Izzah, ke Sama'ul Ardi, yang itu secara sekaligus, secara global, yang dikenal dengan istilah nanti nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran secara langsung dari Baitul Izzah ke Sama'ul Ardi, ke langit dunia. Nah, ada lagi proses turunnya Al-Quran dari langit pertama ke Sama'ul Ardi ke bumi, yaitu nanti secara berangsur-angsur, kurang lebih sekitar 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, dalam proses turunnya Al-Quran tersebut, Allah telah memuliakan apa saja yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Allah akan memuliakan. Buktinya apa? Malam di mana turunnya Al-Quran, Allah jadikan malam itu adalah malam yang paling mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya apa? Malam tersebut dijadikan malam yang paling mulia, jadi istilahnya dikenal dengan Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran. Apalagi yang ada hubungannya dengan Al-Quran? Malaikat yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka malaikat itu menjadikan malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling baik, yaitu malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril itu disebut malaikat rajanya malaikat atau pimpinan malaikat. Siapa lagi yang hubungannya dengan Al-Quran yang dikatakan mulia? Yaitu bulan, di mana turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain, karena adanya turunnya Al-Quran. Terus selanjutnya, manusia yang dipasrahi Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Diturunkan Al-Quran, maka Nabi kita Muhammad SAW merupakan Nabi yang paling mulia, Nabi yang terbaik, Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad. Siapa lagi yang ada hubungannya dengan Al-Quran dikatakan mulia? Yaitu Al-Quran diturunkan untuk umat Nabi Muhammad. Maka umat Nabi Muhammad merupakan umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lain, karena ada keberkahan turun Al-Quran. Dan orang yang mempelajari Al-Quran, nanti dikatakan di antara umat Nabi Muhammad yang mempelajari Al-Quran adalah umat
orang yang paling mulia ketika kita mempelajari Al-Quran. Jadi sungguh luar biasa Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita. Kalau kita berusaha untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, maka kita termasuk orang yang mulia. Apalagi Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'u, bacalah kalian semua, baik laki-laki maupun perempuan. Iqra'u Al-Qur'ana, Al-Quran, bacalah kalian semua Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, maka sesungguhnya Al-Quran di hari kiamat syafi'an, akan memberikan syafaat atau pertolongan li ashabihi, bagi ashab. Ashab itu mufrad daripada sahabat, ya, sahabat. Bagi sahabat Al-Quran. Apa sih istilah sahabat? Kalau orang muda, pemuda-pemudi, kalau ditanya apa sih sahabat, CS. Atau pernah saya tanya ke anak-anak apa sih sahabat, kebanyakan menjawab sahabat itu adalah tadi CS, atau senang, susah, selalu bersama. Itu adalah sahabat. Nah, kira-kira bisa kan Al-Quran dijadikan sahabat? Oke, kita sebelum ke Al-Quran, kira-kira apa sih sahabat kita yang melekat sampai sekarang? Yang katakan susah senang kita selalu bersama. Apa sahabat kita? HP. Oh, HP. HP kalau bilang istri itu bohong ya. Itu tetap masih ada permisahnya. Jadi HP ini diibaratkan seperti sahabat, ya. Karena kemanapun kita pergi, pasti sahabat ini akan selalu menemani kita dalam keadaan apapun. Walaupun dalam keadaan makan, sahabat kita ikut dipoto, kirim status. Ketika mau jalan-jalan, sahabat kita di bawah, ya, selalu di bawah. Apalagi ketika mau tidur, sahabat kita di bawah. Bahkan pertama kali bangun tidur, apa yang dipegang? Kalau bangun tidur, sahabatnya. Jadi bukan ibu yang di. Artinya apa? Bangun tidur yang dicari itu sahabatnya dulu, bukan cari istrinya dulu. Cari, kenapa? Ini diibaratkan seperti sahabat. Artinya kembali lagi ke dalam Al-Quran, artinya jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat. Artinya senang maupun susah, ayo kita baca Al-Quran. Setiap hari bacalah Al-Quran, supaya kita itu dianggap sebagai sahabatnya Al-Quran. Nanti Al-Quran di hari kiamat akan mencari sahabat-sahabatnya, sahabat Al-Quran yang selalu membaca Al-Quran. Maka Allah akan Al-Quran tersebut akan mencari, oh ini sahabat saya. Nanti akan diberikan pertolongan Al-Quran atau syafaat dari Al-Quran. Itulah keistimewaan atau keutamaan daripada Al-Quran. Artinya sudah terbukti apapun yang ada hubungannya dengan Al-Quran, pasti Allah akan memberikan kemuliaan. Bahkan dalam sebuah riwayat bahwasanya orang yang sampai menghafal Al-Quran, hafidh-hafidhah, maka Allah akan memberikan kemuliaan 7 keturunan. Nah, mudah-mudahan kita semua ada niat ingin menghafal Al-Quran, walaupun kita tidak sampai bisa menghafal, tapi nanti anak keturunan kita akan bisa menghafal Al-Quran. Nah, terus yang terakhir, apa ayat yang pertama kali kita turun, ayat yang pertama kali Al-Quran turun ke dunia, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra
bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya pertama kali Allah mengenalkan Al-Quran ke bumi dengan kata-kata Iqra bismi rabbika. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra. Artinya apa? Apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, sebelum kita mulai, yang pertama harus Iqra. Membaca keadaan, membaca situasi, atau ilmu apapun yang kita dapat pasti harus melalui membaca, dan membaca tersebut harus bismi rabbika. Nah, kata-kata bismi rabbika ini Allah kenapa tidak memakai Iqra bismillahi? Karena lafaz Iqra bismi rabbika ini ditujukan untuk semua manusia. Apapun aktivitasnya ketika memulai, jangan lupa membawa nama Tuhan. Artinya kalau Tuhannya orang Islam ya Allah. Kalau Tuhannya non Muslim mungkin masing-masing Tuhannya. Artinya kegiatan apapun jangan lupa membawa nama Tuhan. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Mau kerja, jangan lupa sertakan nama Tuhan. Supaya apa? Supaya berkah ya. Nah, mungkin mungkin itulah keistimewaan daripada Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua, anak keturunan kita semua, termasuk dikategorikan orang-orang yang selalu senantiasa istiqomah membaca Al-Quran, sehingga termasuk kategori sahabat-sahabat Al-Quran, sehingga mudah-mudahan Al-Quran kelak di hari kiamat akan memberikan pertolongan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum wa wa'ul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.